Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Sanada. Saya Alifiatul Zahra. Di sini kami akan membuat video guna untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan dengan materi tema motivasi belajar. Semoga dengan video ini dapat dipahami dengan baik. Oke, simak video selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Yang pertama, pengertian secara etimologis, motivasi adalah tenaga-tenaga atau force yang membangkitkan dan mengarahkan kelakuan individu. Motivasi bukanlah tingkah laku, melainkan kondisi internal yang kompleks yang tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi mempengaruhi tingkah laku. Dan menurut istilah, yaitu kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Lanjut ke pembahasan pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Nur Hidayah, yaitu suatu proses untuk menggerakkan motif menjadi perilaku tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut Sardiman, motivasi yaitu daya penggerak yang telah menjadi aktif pada saat tujuan sangat dirasakan mendekat. Yang ketiga ada menurut Miss Donald, yaitu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului tanggapan terhadap adanya tujuan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada komponen motivasi. Yang pertama ada kebutuhan, yang kedua ada dorongan atau tingkah laku, yang ketiga ada tujuan. Yang pertama yaitu kebutuhan yaitu secara filosofis, kebutuhan sosial, kebutuhan berprestasi, dan lain-lain. Yang paling utama kebutuhan menutup kekurangan dan kebutuhan pengembangan. Yang kedua ada dorongan atau tingkah laku. Ini adalah kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan. Yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan ini adalah hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan perilaku. Ya, untuk pemaparan materi selanjutnya ada juga jenis-jenis motivasi. Di antaranya yang pertama ada jenis motivasi tentang motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer itu disebut apabila dilatar belakangi oleh proses fisiokemis di dalam tubuh, sedangkan sekunder adalah motif yang tidak langsung pada keadaan organisme individu. Kemudian yang kedua ada juga motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama motivasi intrinsik yaitu dapat berfungsi tanpa ada rangsangan dari luar, sedangkan ekstrinsik karena ada perangsangan dari luar. Kemudian yang ketiga ada juga motif tunggal dan motif bergabung, yaitu berdasarkan banyaknya motif yang bekerja di latar belakangi dengan tingkah laku manusia motif, maka kita bagi menjadi motif tunggal dan motif bergabung. Ada juga yang menyebutkan sebagai motif kompleks, yaitu motif kegiatan-kegiatan kita bisa merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Kemudian yang keempat ada juga motif mendekat dan motif menjauh. Motif mendekat yaitu bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus. Kemudian motif menjauh itu terjadi bila respon menghindari atau menjauhi stimulus. Kemudian yang kelima ada motif sadar dan tidak sadar. Motif sadar yaitu apabila ada orang yang bertingkah laku tetapi tidak mengetahui alasannya. Jika sadar maka sebaliknya, jika motif sadar itu maka sebaliknya. Kemudian ada juga yang terakhir motif biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Biogenetis berasal dari kebutuhan organisme demi kelanjutan kehidupannya, sedangkan biologis sosiogenetis yaitu orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan orang itu berkembang. Kemudian teogenetis berasal dari keutuhan. Ya, untuk materi selanjutnya ada 3 fungsi motivasi. Jadi yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat. Maksudnya itu sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Terus kemudian yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yaitu mengarahkan tujuan yang hendak dicapai. Karena dengan demikian motivasi dapat memberikan arahan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Kemudian
Yang ketiga ada menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna untuk mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Itu ada sifat motivasi belajar, yaitu ada 3. Yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif atau berfungsinya yang tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsangan dari luar atau semangat dari luar. Kemudian yang terakhir ada motivasi diberkaya, yaitu motivasi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan harapan agar siswa lebih giat dalam belajar. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.